Waalaikumsalam. Ulang. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak ibu, di hari ini kita belajar kembali ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, nah, ibu absen terlebih dahulu ya. Azriana, Hadir. satu Putri. Ulang-ulang. Eh, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita mulai pembelajaran lagi ya, anak-anak. Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tatu Putri. Oke, Tatu. Syifa. Hadir Ibu. Oke. Azriana. Oke, hadir semua ya. Rajin-rajin ya sekolahnya. Nah, baik. Ada kemajuan ya dibanding minggu lalu. Nah, oke, kita mulai saja pembelajarannya anak-anak ibu. Tapi sebelum pembelajaran, nah kita ice breaking dulu ya biar lebih semangat pembelajarannya. Nah, jadi ibu akan memulai ice breakingnya. Nah, jadi ice breakingnya kayak gini. Tepu apa kabar? Baik, baik. Sehat-sehat, ceria. Gitu ya anak-anak. Oke. Nah, kita mulai ya ice breakingnya. Hidupin ya mic-nya. Oke, Bu mulai ya. Satu, dua, tiga. Tepu apa kabar? Baik, Baik, baik. baik. Sehat, 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 ceria. ceria. Oke, nampaknya udah pada semangat semua ya anak-anak ibu. Nah, kita masuk ke pembelajarannya. Baik, di sini ibu akan menyuruh kalian membaca beberapa paragraf ini. Sebentar ya. Nah, sudah bisa dilihat belum? Nah, Tatu Putri bisa dijelaskan apa judulnya? Boleh dihidupkan mic-nya Tatu Putri? Sekilas sejarah bahasa Indonesia, Ibu. Nah, betul. Sekilas sejarah bahasa Indonesia. Jadi anak-anak ibu, eh, bahasa kita ialah bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia itu ialah bahasa pemersatu di negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia. Ya, pintar sekali anak ibu ya. Nah, jadi anak-anak ibu, bahasa Indonesia itu bahasa kita mempunyai sejarah. Nah, anak-anak ibu bisa baca terlebih dahulu ya narasi berikut ini, narasi yang sudah ibu paparkan di sini. Coba anak-anak ibu simak bacanya, bisa dibaca di dalam hati ya. Bisa, Bu. Oke, anak-anak ibu kasih kesempatan untuk membacanya.
Nah, mungkin kesempatan membacanya udah selesai. eh Kepada Tatu Putri boleh dibaca paragraf pertama. Ibu, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat muda dan berikrar Ya, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. nah baik. Lanjut, Azriana boleh dibaca nak paragraf keduanya. Pada tahun 1928, Paragraf kedua anak ibu. Ikrar para pemuda. para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, jadi benar sekali ya. Baik. Nah, jadi bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan sampai saat ini, pada saat 28 Oktober diingati sebagai hari apa? Anak-anak ibu ada yang tahu? Tahu Ibu, Ya, apa itu anak-anak ibu? Hari Sumpah Hai Sumpah Pemuda. Pemuda. Ya, sekali hari Sumpah Pemuda. Jadi anak-anak bahasa Indonesia kita itu mempunyai sejarah. Nah, yang pertama isi dari Sumpah Pemuda itu ialah bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia. bangsa Dan yang Indonesia, ketiga menjunjung Mbak bahasa persatuan persatuan bangsa Indonesia. Indonesia. Nah, jadi Ibu kasih kesempatan pada anak-anak ibu. Tadi kan kita sudah membacakan dan memahami, sudah menyimak bacaan ini. Nah, Ibu kasih kesempatan sama anak-anak Ibu memikirkan dan membuat satu pertanyaan dari narasi yang ada yang ada yang Ibu tampilkan ini. Anak-anak membuat satu pertanyaan ya. Sudah Ibu. Baik, Tatu Putri, apa pertanyaannya, Nak? Apa tujuan dari memperingati Hari Sumpah Pemuda Ibu? Nah, lalu Syifa, Eh, Kenapa bahasa itu lahir pada tanggal 8 Oktober 1928 Ibu? oke, lalu Adriana, Kapan bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukan sebagai bahasa nasional? nah, jadi tadi setelah membaca, anak-anak ibu menyimpulkan satu pertanyaan yang sudah muncul di kepala kalian. Nah, untuk pertanyaan tersebut, tugasnya ialah tugas di rumah nanti anak-anak ibu mencari jawaban dari apa yang kalian pertanyakan tadi. Bisa anak-anak ibu? Bisa, Baik. Oke, baik. Eh, anak-anak ibu di sini
Sudah ada yang belum? Yang sudah hafal tentang isi dari Sumpah Pemuda yang 3 tadi? Sudah ada yang hafal belum? Isi dari Sumpah Pemuda. Mm-mm. Tatu bisa tidak? Boleh Tatu diucapkan biar teman-temannya juga tahu. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu bangsa Indonesia. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung asa persatuan bangsa. Nah, benar sekali ya. Boleh teman-teman kasih aplaus buat Tatu. Nah, tampaknya masih tetap semangat ya anak-anak ibu. Baik, anak-anak ibu. Jadi kita penting sekali untuk mengetahui sejarah dari bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia. Dengan begitu, anak-anak ibu semua bisa tahu dan mengenalkan kepada warga negara lain nantinya tentang bagaimana sih sejarah kita, sejarah bahasa Indonesia. Dan kita bisa lebih mencintai bahasa kita sendiri. Boleh anak-anak menggunakan bahasa Inggris, tetapi ingat bahasa ibu. Bahasa ibu kita ialah bahasa Indonesia. dan tetap menjunjung tinggi bahasa-bahasa daerah kita. Jadi, bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita itu tidak boleh dilupakan. Tetap harus dijunjung tinggi ya anak-anak. Harus cinta terhadap tanah air kita, Indonesia. Betul sekali. Nah, mungkin sekian dari pelajaran kita. Di sini ada yang bisa simpulkan, Kak, yang bisa menyimpulkan apa materi yang kita pelajari pada hari ini. Kami Ibu. Baik, Adriana, boleh nak? Baik, dari apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini yang dapat saya tarik kesimpulannya adalah bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu negara kita sendiri. Nah, terus kedudukannya sebagai bahasa negara, maksudnya bahasa nasionalnya itu pada tahun 18 Agustus 1945 di saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Nah, terus di sini yang dapat saya ambil lagi yaitu apa namanya? Ikrar pada Sumpah Pemuda juga menyampaikan di situ tekad bahwa Indonesia adalah merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, Ibu. Iya, bagus sekali ya Azriana. Tampaknya anak-anak ibu sudah paham tentang sejarah dari bahasa Indonesia kita. Baik, anak-anak ibu. Mungkin cukup sekian dari materi kita pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, mungkin berdoanya bisa dipimpin oleh Syifa. Berdoa dimulai. Baik, berdoanya sudah selesai. Nah, ini kan kita mau selesaikan pembelajarannya, sudah selesai. Ibu mau mengingatkan, jangan lupa ya kerjain tugasnya. Tugasnya apa tadi? Mencari jawaban dari
Nah, jadi pertanyaan yang kalian buat. Jadi itu bisa melatih anak-anak ibu untuk bisa berpikir kritis. Iya, benar sekali. Nah, mungkin cukup sekian ya anak-anak ibu. Kita lanjut di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Iya, Ibu. Oke, anak-anak ibu, terima kasih. Enggak. Link, ini link yang dibikin tato.